doanya orang-orang soleh itu kalau husnul khotimah nggak pernah ngandalkan dirinya. Cek tuh. Kalau baca Rotibul Haddad atau Rotib yang lain, ujung-ujungnya terakhir, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah, berkat orang-orang soleh itu yang terdahulu, berkat istri Nabi Muhammad SAW, keluarga Nabi Muhammad SAW, berkat Rasulullah SAW, tolong beri aku husnul khatimah. Intinya selalu bergantung, ya, bergantung kepada Allah Ta'ala. Lewat apa? Melepaskan diri dari punya sesuatu, justru minta tolong doanya orang lain, mintakan sama Allah. Ya Allah, semoga berkat kebaikan hamba-hambamu yang soleh, engkau mau beri saya husnul khatimah. Gak ada sombong. Nah, orang yang ada sombong, sombong tingkat paling kecil, ya, tingkat paling kecil itu sombong dengan dirinya sendiri, merasa bisa, itu sombong itu. Contoh, jalan ke pintu itu, merasa sanggup jalan ke sana, itu udah sombong itu. Merasa gagah, merasa kuat, jalan tuh 5 langkah, aku iso itu sombong. Kesombongan yang gak disadari oleh orang banyak. Tapi kalau orang-orang soleh enggak, mau bangun saja udah Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dulu, ya, minta tolong sama Allah. Nah, banyak orang dapat su'ul khatimah, na'udzubillah min dzalik, meskipun tampaknya hidupnya baik-baik, karena dalam hatinya ada yang gak baik. Tapi hati ini yang tahu kan cuma dirinya sama Allah, ya. Kita sama Allah. Di hatinya ada yang gak baik. Apa yang gak baik itu? Rumongso biso. Kata orang Jawa, ojo rumongso biso, biso rumongso. Dia merasa bisa. Aku, saya, yang keluar cuman saya. Pengalaman, ya, berdasarkan sejarah, orang yang meneriakkan sing iso aku sing iso, mesti remuk, mesti hancur. Contoh, Mbah Bae setan, iblis, ya, Mbah Bae setan, pemimpinnya semua setan, setannya para setan, yaitu iblis. Iblis itu kurang apa? Kalau dilihat amal solehnya, dulu tuh iblis adalah hamba yang banyak amal soleh. Baca sejarah iblis, udah pernah baca? Jangan, kurang kerjaan. Ya, masih banyak sejarah lain yang perlu dibaca kok. Kita baca sejarah iblis dulu, ya. Ya, kita ambil sejarah iblis dari kisah Nabi Adam alaihissalam. Udah itu aja, nggak usah diperpanjang. Iblis itu dulu dalam kelompok malaikat, nggak nanggung-nanggung loh. Mau di kelompok malaikat saja bisa dibuang sama Allah kok. Kumpulannya malaikat, bayangkan loh, bersama para malaikat. Kira-kira biasa atau luar biasa? Luar biasa. Akhirnya iblis dibuang atau enggak dibuang? Dibuang. Dibuangnya ado atau pol? Pol. Dibuang dari rahmat Allah. Padahal wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam segala sesuatu ada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah bilang sama rahmat, iblis jangan dapat. Iblis gak boleh dapat rahmat. Berarti iblis itu waduh hepol, dibuang sejauh-jauhnya. Gara-gara apa? Padahal tadinya iblis itu baik, kumpulannya malah malaikat. Ya, bahkan ketika disuruh sujud pada Nabi Adam alaihissalam, iblis itu berada bersama para malaikat. Alamnya alam langit, gak nanggung-nanggung. Tapi sama Allah Ta'ala dilaknat, diusir dari rahmat Allah gara-gara iblis rumongso. Saya ini iblis lebih baik dari Adam tanah, aku api. Moh, itu anak baru lahir kok sudah, saya yang udah lama disuruh sujud menghormati dia, tidak mau. Iblis moh, gak nurut sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena iblis mengandalkan sesuatu, merasa punya sesuatu. Hasilnya apa? Diusir, dilaknat, bahkan dijadikan musuhnya orang-orang baik sampai kapanpun juga, sampai datangnya kiamat.
terus iblis dimasukkan ke neraka abadi selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Berarti posisi orang yang sombong itu bahaya atau enggak bahaya? Bahaya. Dan sombong tuh enggak kelihatan loh. Kalau udah aksi baru kelihatan. Orang sombong tuh kadang meseman loh. Gimana kabarnya? Masya Allah. Sehat ya Bu? Iya, meseman. Tapi sombong di hatinya, nanti keluarnya kalau pas kecentil, tik, kecentok, tuk, kebentur sesuatu, keluar sombongnya. Na'udzubillah min dzalik. Makanya kalau ada orang-orang yang kelihatannya baik, tapi kok ujungnya jelek, na'udzubillah min dzalik, ya itu rahasianya adalah di hatinya ada kesombongan. Gak bersandar sama Allah, tapi dia menunjukkan aku, isoku, aku bisa, aku mampu. Na'udzubillah min dzalik. Contoh berikutnya, turunannya iblis. Itu iblis. Mesti orang yang punya sombong itu ya, su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Saya ngomong begini ya takut loh ya. Jangan kamu kira aku ngomong begini gak dak-dikduk. Saya ya dak-dikduk, jazakumullah khairan. Ya, mudah-mudahan ya entek sombongnya, gak pakai repot, nanti meninggalnya husnul khotimah setelah ibu-ibu meninggal duluan. Ya, ibu-ibu panjang umur semua, tetap ibu-ibu panjang umur, fita'atillah sehol afiah gitu kan ya. Ibu meninggal duluan, terus saya nyusul belakangan. Gitu kan ya. Betul, saya ngalah lah, ibu duluan aja. Kalau bab mati KPK ono sing gelem awal ya. Nah, ikhwani rahimakumullah. Contoh berikutnya, ya contoh berikutnya. Ujungnya jelek. Ya, saya mau ngomong tapi ya enggak enak. Mau ngomong enggak enak, tapi harus diomongkan ya. Kalau enggak diomongkan nanti kita tidak belajar. Enggak belajar. Kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, ada satu orang yang ikut perang sama Nabi SAW. Ikut perang. Masa nanti ketentuannya terserah Allah ya, itu Allah yang ngatur, kita nggak boleh. Tapi kita belajar dari ilmu hadis. Ada satu orang yang ikut perang. Ketika tengah-tengah perang, Nabi mengatakan SAW, ini ya penghuni neraka. Padahal orang ini perangnya luar biasa, hebat. Di kelompok muslimin, perang bareng Nabi Muhammad SAW di kelompok muslimin, Nabi bilang ini tempatnya neraka. Yang kalau tadi iblis bareng malah malaikat. Yang ini bareng Nabi, kurang apa? Bareng Nabi loh, perang dalam kelompok Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, orang ini tempatnya neraka. Oh, yang hebat ya Nabi Muhammad SAW. Orangnya masih hidup, masih perang di kelompok muslimin, ya sudah dibilang tempatnya di neraka. Gigih perangnya. Ada sahabat yang penasaran. Dibuntuti. Jadi kalau waktu perang itu sahabat yang satu ini di sebelahnya tuh. Deng sebelahnya. Sahabat itu sempat gumun. Ini orang hebat kok dibilang Nabi tempatnya di neraka. Tapi gak mungkin Nabi keliru gitu. SAW. Gak mungkin Nabi keliru. Akhirnya yang hebat tadi kena luka. Lukanya banyak. Jatuh tersungkur, terus gak kuat nahan lukanya, akhirnya bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Dibahas sama ulama. Nah, kenapa ini orang baik kok ujung-ujungnya bunuh diri? Kenapa seperti itu? Maka ulama menjawab, zahirnya baik, tapi hatinya gak ngerti. Ketika perang itu memang niat untuk i'la kalimatullah, meninggikan nama Allah, atau untuk menunjukkan sesuatu. Nah, karena perkara hati yang tahu hanya Allah, kita gak boleh menghakimi dan menghukumi. Ulama cuman bisa kira-kira. Kira-kira sebabnya adalah karena hatinya dan zahirnya berbeda. Hatinya dan zahirnya berbeda. Ketika zahirnya baik, hatinya salah tadi itu, na'udzubillah min dzalik. Yang muncul di akhir adalah yang di hati. Yang muncul yang di akhir adalah yang di hati. Makanya akhir zaman ini
Kita harus jalannya dua-dua. Dohirnya baik, hatinya harus jauh lebih baik. Nah, yang nomor satu harus dibersihkan dari hati yaitu sombong dulu, sombong. Sombong terus sama sok, bedanya apa ya? Nah, sombong, sok, kemudian perasaan tidak mau dikalahkan, egois, tidak mau dikalahkan, tapi bukan karena Allah loh ya, karena dirinya, diamuk marah. Mirip siapa ini? Ibu-ibu kalau dimarahin suami marah enggak? Nah, iya marah. Berarti punya ego enggak, Bu? Punya. Nanti dilihat itu marahnya memang karena Allah atau marahnya karena pegel. Contoh nih, ego sama sombong ini yang dihilangkan dulu. Dihilangkan dulu. Makanya saking baiknya Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang baik, saking baiknya Allah sama orang-orang yang baik, biar orang yang baik itu tidak su'ul khotimah, biar tidak su'ul khotimah, biar husnul khotimah, maka nanti egonya akan dibenturkan. Egonya akan dibenturkan. Contoh, sombongnya akan dibenturkan. Ibu sombong, setiap masalah aku bisa selesaikan. Enggak ya, aku iso. Kasih masalah sama Allah Ta'ala, gak sadar-sadar, mau aku iso. Gaya lagi, selesai masalahnya lo, bisa kan aku sombong deh. Masalahnya dinaikkan sama Allah, lebih besar lagi. Wah, aku bisa. Belum sadar juga dia, kasih masalah lagi sama Allah. Maksudnya biar sadar kamu gak bisa tuh, minta tolong sama aku. Sombong, mau aku iso. Perkiraan ini, perkiraan itu. Wah, saking sayangnya Allah akhirnya dikasih masalah yang semua perkiraannya gak mungkin bisa nolong dia. Dintekno sama Allah Ta'ala. Masya Allah, entek resi. Terakhir bengok, Gusti, ya Allah, aku tidak bisa. Malaikat ngomong, sadar. Akhirnya sadar. Sombongnya hilang. Itu biasanya ada tuh, nih ibu-ibu yang agak cantik tuh, aku akan menikah dengan pria tampan. Teko sing lamar rodo elek, sorry gak level. Masya Allah, sombong. Tapi nolaknya sama sombong gitu loh ya. Welek ngono arep dalu aku wayu, aku cantik kok mau diminta sama dia, tolak. Datang satu lagi, ya rodok ganteng titik, tapi melarat. No, tolak. Sombong ya, karena sombong. Ingat ya, alasannya karena sombong. Aku ayu, saya cantik, gak layak sama dia. Jaga, pengen ini ganteng. Gak sadar, umurnya nambah. Akhirnya jadi perawan bosok ini. Gak lagi perawan tua, perawan bosok. Karena dia nolak. Sama Allah Ta'ala diajar akhirnya. Setiap orang ganteng lihat dia ngomong, welek. Gentenan. Dia suka sama orang ganteng mengatakan, yang muda-muda banyak. Ngapain saya dapat kamu yang tua? Pedes omongannya. Sakit ya. Sakit. Terakhir sadar, ya Allah, sepelek gak apa-apa Gusti, sementing rabi, ya Allah, tolong saya. Saya dulu sombong pamer ayu, ternyata ayuku gak laku. Ayu saya gak laku. Ya Allah, tolong saya, beri saya jodoh. Terakhir akhirnya minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kok disayangi Allah begitu. Jadi kalau jenengan kena masalah macam-macam itu ya alhamdulillah, tanda disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza habballahu 'abdan ibtalah. Kalau Allah mencintai seorang hamba, dikasih masalah itu. Ibtalah itu bahasa Arab. Bahasa Indonesianya yang rodok member zaman sekarang dikasih masalah. Jika Allah mencintai seorang hamba, Allah memberi dia masalah. Biar apa? Biar belajar ngilangkan sombongnya itu lu. Nah, makanya kenapa para ulama, orang-orang soleh itu kalau kena masalah kok enteng aja, gampang selesai.
atau nggak kerasa apa-apa. Kenapa? Nggak punya sombong kok. Sombongnya tuh hilang. Jadi kena masalah lain urusannya, menghapus dosa, mengangkat derajat untuk itu. Nah kalau kita bab yang mana dulu nih, menghapus dosa, mengangkat derajat, atau ngajari gak sombong? Ngajari gak sombong. Makanya nomor satu kita belajar dulu. Daripada diajari, lebih baik belajar. Daripada diajar, lebih baik sadar. Enak mana? Diajar atau sadar? Sadar. Sebelum diajar, sadar dulu. Karena kalau nggak sadar-sadar akan diajar. Selalu begitu. Jadi orang yang menyombongkan sesuatu, ujung-ujungnya pasti hancur. Tidak mungkin tidak. Ibu kasih contoh di dalam kehidupan ini, cek masing-masing, cek diri masing-masing ya. Nanti lah ketemu. Iya bener. Aku harus tahu. Iya saya udah pernah. Oh iya betul. Oh iya ya. Ini pemirsa ya, ada yang merasa, oh itu saya Beb. Oh ya Allah, ternyata begitu ya Beb ya. Baru sadar gitu. Oh iya ya, saya Beb. Betul. Masya Allah. Jadi Allah sayang sama saya Beb. Iya. Kau udah tahu, nanti akan berubah masalahnya. Akan selesai. Hidupnya jadi enak, enteng, lapang karena paham. Ternyata Allah pengen kita itu cuman kenal sama Allah, minta tolong sama Allah, deket-deket sama Allah, mengemis kepada Allah, berharap hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Jelas? Monggo diunjuk.